Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas suatu ibadah yang sangat agung dan diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu melakukannya dan juga dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yaitu ibadah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nur, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan hendaknya kalian kaum beriman, hendaknya kalian bertaubat seluruhnya, seluruh kalian hendaknya bertaubat jami'an la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ayat ini adalah ayat Madaniyah. Maksudnya ayat Madaniyah itu ayat yang turun di kota Madinah, turun kepada para sahabat yang mereka telah melalui ibadah-ibadah yang agung. Mereka telah berhijrah, mereka telah berjihad dengan perang Badar, perang Uhud dan perang yang lainnya. Dan begitu banyak pengorbanan yang telah mereka lakukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan mereka untuk bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an. Bertobatlah kalian seluruhnya, ayyuhal mu'minun, orang-orang yang beriman. Buat apa? La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Oleh karenanya para ulama menyebutkan taubat adalah wazifatul umur. Taubat adalah kegiatan seumur hidup. Dari awal kita bertaubat dan dalam perjalanan hidup juga kita bertaubat, dan di penghujung ya kita juga bertaubat. Oleh karenanya bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya justru sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan firman-Nya, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dari Allah, dan engkau melihat orang-orang telah masuk Islam berbondong-bondong, kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbmu, wastaghfirhu, dan beristighfarlah, innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah Maha penerima taubat. Maka sejak turun surat tersebut di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi selalu dalam ruku dan sujudnya beliau berzikir, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ya. Yaitu artinya maha suci engkau ya Allah dan ampunilah aku. Nabi menggabungkan antara tasbih dengan istighfar karena Allah perintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, bertasbihlah dan istighfarlah. Maka Nabi dalam ruku dan sujud selalu membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yata'awwalul Qur'an, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan, menjalankan perintah yang Allah perintahkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau meninggal dunia, apa doa terakhir yang beliau ucapkan? Beliau berdoa, Rabbighfirli warhamni, ya, walhiqni birrafiqil a'la. Rabbighfirli warhamni, ya Allah rahmatilah aku, ya Allah ampunilah aku dan rahmatilah aku, dan susulkanlah aku bersama ar-rafiqil a'la, itu orang-orang soleh, para syuhada, para solehin, para nabi, para anbiya yang telah mendahuluiku. Ini kenapa perlu saya sampaikan? Saya ingin mengingatkan, jangan sampai kita salah sangka, kita menyangka taubat itu hanya untuk orang-orang para pendosa saja. Sesungguhnya ibadah taubat itu untuk semuanya. Ya. Tentunya lebih ditekankan bagi orang-orang yang terjerumus dalam dosa. Bahkan orang-orang yang beriman, sekelas para sahabat, mereka diperintahkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidak luput dari namanya dosa. Dosa besar maupun dosa kecil, ya. Dosa besar maupun dosa kecil, siapa yang terluput dari dosa? Para sahabat yang saya katakan, yang mereka telah berjuang, berjihad, berhijrah, mengorbankan harta mereka, meninggalkan
kampung halaman mereka, meninggalkan dunia mereka, meninggalkan keluarga mereka. Mereka tetap dikatakan oleh Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian seluruhnya wahai orang yang beriman agar kalian beruntung. Kemudian yang menakjubkan lagi, ayat ini dalam surat An-Nur ini Allah sebutkan ayat ini, wa tubu ilallah, bertobatlah kalian seluruhnya, setelah Allah menyebutkan tentang perintah menundukkan pandangan. Yang kita tahu mengumbar pandangan hukum asal hukum dosa kecil. Hukum asal hukum dosa kecil jika tidak merambat pada yang lainnya. Ya. Dan tidak berulang-ulang. Kalau sering-seringan maka tidak ada dosa kecil kalau berulang-ulang. Sebagaimana Ibnu Abbas berkata, la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan berulang-ulang. Meskipun ada khilaf di kalangan para ulama, apakah dosa kecil kalau berulang-ulang belum menjadi besar atau tetap menjadi dosa kecil tapi dosanya bertumpuk. Ada khilaf di kalangan para ulama. Saya bahas dalam buku saya insyaallah tentang Al-Kabair, Syarah Al-Kabair. Lagi saya tulis ya. Tapi ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini wa tubu ilallahi jami'an, hendaknya kalian bertobat, adalah potongan dari ayat tentang perintah menundukkan pandangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna." Dan seterusnya. Allah mengatakan, katakanlah kepada lelaki mukmin untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Itu lebih suci bagi mereka. Dan Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan katakanlah kepada wanita-wanita mukminah untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dan tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak. Seterusnya di akhir ayat, ya, kata Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Hendaknya kalian bertobat seluruhnya oleh orang yang beriman. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika mengomentari ayat ini beliau mengatakan ini dalil bahwasanya wajib bertobat bahkan dari dosa-dosa kecil. Wajib bertobat bahkan dari dosa-dosa kecil. Kalau ayat ini turun kepada para sahabat yang mungkin sarana mereka untuk memandang yang haram tidak ada. Mereka keluar rumah orang pakai jilbab semua. Ya. Itu saja Allah masih suruh tundukkan pandangan. Gimana lagi dengan kita di tahun 2023? Sementara HP kita isinya medsos ya. Bahkan sebagian kita Facebooknya akunnya 2. Terus gimana? Pasti dosa atau tidak? Pasti berdosa atau tidak? Pasti. Tiap hari? Pasti. Maka kita lebih tertuntut untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini peringatan bagi kita semua, bagi saya pribadi juga bagi hadirin hadirat. Jangan kita sangka bertobat itu untuk orang-orang pelaku dosa besar, para sahabat disuruh bertobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau para sahabat disuruh bertobat oleh kita, dosa banyak, dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa ucapan, dosa sombongan, dosa merendahkan, dosa meremehkan, dosa banyak sekali. Dosa sama suami, apalagi ibu-ibu banyak sekali dosanya sama suami. Dosa sama istri enggak terlalu banyak. Tapi berulang-ulang. Dosa sama orang tua, dosa sama banyak anak-anak haknya tidak dipenuhi, tetangga tidak diperhatikan. Kita ini tiap hari berlumuran dosa. Maka bahasa ini untuk kita semua, bahasa ini untuk kita semua. Maka dikatakan at-taubah wazifatul umur. Taubat itu adalah kegiatan seumur hidup. Seumur hidup. Sampai orang-orang yang habis beribadah disuruh bertobat, suruh beristighfar. Kenapa? Khawatir dalam ibadah ada kurang. Khawatir dalam ibadahnya ada ujub. Apa Allah berfirman tentang orang-orang yang salat malam? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa bil ashari hum yastaghfirun." Di waktu sahur mereka beristighfar. Siapa mereka ini? Mereka yang malamnya mereka salat malam. Sampai waktu sahur habis salat malam mereka istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka disunahkan bagi seorang kalau sudah salat malam, sudah salat witir, istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Mereka tidak ujub dengan khawatir salat malam mereka menjadikan mereka apa? Ujub. Khawatir mereka tadi salat malam pikirannya masih kemana-mana. Allah suruh istighfar. Habis salat disuruh apa? Zikir pertama setelah salat apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Malam Lailatul Qadar doa yang terbaik apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta istighfar.
Sudah berusaha beribadah sebanyak suruh istighfar. Haji, thumma afidhu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah. Kemudian beranjaklah kalian meninggalkan padang Arafah dan beristighfarlah. Baru wukuf di padang Arafah disuruh lagi apa istighfar. Cuma kita tidak menghadirkan dalam hati kita. Lidah kita, lisan kita sulit mengucapkan Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kita lebih senang ngomong sana, ngomong sini, komentar sana, komentar sini. Lisan kita enggan untuk mengatakan astagfirullah, astagfirullah. Kalaupun mengucapkan astagfirullah tidak diresapi, hanya sekedar formalitas yang harus diucapkan oleh lisan. Tentu istighfar yang seperti itu tidak berkualitas, beda dengan istighfar yang orang merasakan dalam dirinya banyak kekurangan, banyak kesalahan. Ya, banyak kesalahan. Ya. Mumpung kita masih banyak bisa istighfar, minta taubat, kita banyak bertobat kepada Allah. Kata Nabi SAW, fa inni astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi mi'ata marrah. Aku beristighfar dan bertobat kepada Allah setiap hari 100 kali. 100 kali. Kita kalau jalan sama guru-guru kita, syekh-syekh kita di mobil, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita yang di sampingnya lihat HP. Mereka apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, taubat adalah kewajiban kita semua sampai akhir hayat kita. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika berbicara taubat, tidak usah ragu untuk bertobat dari segala dosa yang kita lakukan, dosa besar maupun dosa kecil. Karena ibadah taubat ini ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalau ada orang tidak berdosa, maka Allah akan sirnakan orang tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam tuznibu la dhahaballahu bikum." Kalau kalian tidak berdosa, Allah akan sirnakan kalian. Tsumma jaa'a qaumin yuznibun. Kemudian Allah akan datangkan suatu kaum yang mereka berdosa. Tsumma yastaghfirunallah, kemudian mereka beristighfar kepada Allah, fa yaghfirullahu lahum, lantas Allah mengampuni mereka. Jadi Allah suka seorang apa? Beristighfar. Karena dalam istighfar tersebut nampak kehinaan seorang hamba. Bukankah hakikat ibadah kita menunjukkan kehinaan kita di hadapan Allah? Ya atau tidak? Sampai Allah mentakdirkan nabi-nabi pun terjatuh dalam sebagian dosa-dosa kecil. Namun bukan berarti ketika mereka terjatuh dalam dosa kecil kemudian mereka menjadi rendah, tidak, mereka jadi semakin sempurna. Ya. Fa kharra raqi'an wa anab, seperti Nabi Daud alaihissalam ketika fastaghfara rabbahu. Nabi Daud ketika datang dua orang kemudian bersengketa di hadapan dia, maka Nabi Daud kemudian mengatakan, kamu telah menzalimi saudaramu karena telah mengambil bisuali ni'ajika ila najatihi ila ni'ajik, ya. Dia minta kambing semua untuk dia, maka kata Nabi Daud, engkau telah menzalimi saudaramu, atau dia telah menzalimi kamu. Waqad zalamaka, sungguh dia telah menzalimimu. Ternyata itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi Daud disebutkan oleh para ahli tafsir, beliau alaihi wassalam memberi hukuman, keputusan hukum sebelum mendengar dari dua belah pihak. Bisu'ali najatika ila ni'aji. Dia telah menzalimi engkau karena minta kambingmu yang satu untuk gabung dengan kambingnya 99. Dia telah bersalah. Setelah itu Nabi Daud sadar bahwasanya dia telah bersalah memberi hukum karena dia tidak mendengar dari dua belah pihak. Kemudian fastaghfara rabbahu, dia pun minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kharra raqi'an wa anab. Kemudian pun dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ghafarna lahu dzalik, kata Allah, kami ampuni dia. Taib. Apakah dengan bersalah Nabi Daud menjadi rendah? Tidak. Wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Maka Daud alaihissalam di sisi kami memiliki kedudukan yang dekat dengan kami, la zulfa. Dia dekat dengan kami, wa husna ma'ab, dan tempat kembali yang indah itu di surga. Allah sebutkan setelah dia berdosa,
dia bertobat, derajatnya lebih apa? Lebih tinggi. Kenapa? Karena dalam taubat tersebut nampak seorang menghinakan dirinya, merendahkan dirinya. Yang ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak berdosa. Perasaan bersalah, perasaan hina, perasaan rendah itu tidak akan mungkin dilakukan oleh yang tidak pernah berdosa. Oleh karenanya, begitu Allah sangat mencintai ibadah taubat sampai Allah mentakdirkan sebagian nabi terjerumus dalam sebagian apa? Kesalahan. Agar mereka mengamalkan ibadah ini, ibadah taubat. Kemudian setelah itu Allah angkat derajat mereka setelah mereka bertaubat. Karenanya jangan ragu-ragu untuk bertaubat. Apa tema kajian kita? Jangan ragu untuk bertaubat. Nah. Jangan ragu untuk membasahi lisan dengan mengatakan Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Basahi lisan dengan beristighfar bertobat kepada Allah. Kata Nabi SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung seorang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Banyak istighfar. Sungguh beruntung. Tapi saya akan menjelaskan tentang pentingnya bertobat dengan menyebutkan Allah memotivasi. Dalil-dalil tentang Allah motivasi untuk apa? Bertobat. Banyak. Di antaranya dalam surat At-Taubah ayat 104. Dan juga dalam surat Syura ayat 25. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Allah huwa tawwabur rahim." Allah berfirman, "Alam ya'lamu, tidakkah mereka mengetahui annallaha huwa yaqbalu taubatan ibadihi." Sungguhnya dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Wa ya'khudhu shadaqat, dan dia pun menerima sedekah-sedekah hamba-hambanya. Wa annallaha, dan Allah tutup ayatnya, wa annallaha huwa tawwabur rahim, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Maha penerima taubat dan dia Maha penyayang. Ayat ini ayat yang agung dalam surat At-Taubah. Allah motivasi, jangan ragu-ragu untuk apa? Bertobat kalau bersalah. Kenapa? Karena Allah Maha menerima taubat. Bahkan Allah mengatakan memotivasi, tidakkah mereka tahu? Kenapa mereka tidak bertobat? Alam ya'lamu, tidakkah mereka tahu? Annallahu huwa yaqbalu taubatan ibadi. Dialah Allah yang Maha penerima taubat. Di sini kata Al-Qurtubi rahimahullahu taala, Allah mengatakan annallaha huwa. Allah tidak mengatakan annallaha yaqbalu taubata an ibadihi. Tapi Allah tambah huwa, dhamirul fasal di tengah-tengahnya. Tidakkah mereka tahu bahasanya Allah dialah, ada kata dialah. Allah tidak mengatakan, tidakkah mereka mengetahui Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Bukan begitu ayatnya. Tapi Allah mengatakan huwa yaqbalu taubatan ibad. Tidakkah mereka mengetahui Allah dialah, ada tambahan apa? Dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, karena taubat adalah ibadah khusus yang hanya kepada Allah. Siapa yang bertobat kepada selain Allah, dia melakukan apa? Kesyirikan. Allah tidak menyerahkan taubat kepada malaikat, Allah tidak menyerahkan taubat kepada para nabi. Taubat langsung kepada siapa? Allah. Karena dalam taubat itu ada perendahan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, pengakuan dosa-dosanya. Ya. Tidak seperti sebagian kaum Nasara yang kemudian orang bertobat pergi ke sebagian rahib-rahib kemudian dikasih sukukul gufran, dikasih apa? Apa namanya? Apa kalau orang ijazah pengampunan? Bayar dikasih ya, sudah aman, terima taubat. Tidak ada. Taubat langsung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu. Allah tidak serahkan malaikat Jibril, Allah tidak serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taubat kepada siapa? Allah. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang datang kepada Nabi, ya Allah, ya Nabi mintakan ampunan buatku. Nabi minta ampunan kepada siapa? Allah. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tambah alam ya'lamu annallaha huwa. Dialah yang menerima apa? Taubat. Karena dalam taubat tersebut Allah sangat cinta dengan ibadah taubat tersebut. Seorang menangis, merendahkan dirinya, menghinakan, tidak ada sesuatu yang dia ujubkan ketika dia bertaubat. Dia tahu dia lemah. Dia tidak bangga dengan imannya, tidak bangga dengan sedekahnya, tidak bangga dengan salat malam, dia tahu dia bersalah. Ini ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dialah Allah yang menerima taubat hamba-hambanya. Kemudian kata Allah, wa ya'khudhu shadaqat, dan dialah yang menerima sedekah. Para ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini seperti sungguhnya Allah menerima sedekah para hamba, tsumma yurabbiha, kemudian Allah mengembangkan sedekah tersebut, kama yurabbi ahadukum muhrahu, sebagaimana salah seorang dari kalian kalau punya kuda kecil dia rawat sampai jadi apa? Jadi besar. Maka demikian Allah terima sedekah terkadang sedikit, hatta luqmah tasira ka Uhudin, sampai satu suapan kita sedekahkan Allah bisa kembangkan menjadi seperti gunung Uhud. Ya. Ini motivasi juga untuk apa? Bersedekah, ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Sungguhnya Allah menghapuskan keberkahan riba dan Allah mengembangkan sedekah. Bahkan seorang ketika bersedekah sebelum jatuh ke tangan sang pengemis atau sang peminta-minta, sudah diterima Allah sebelum jatuh ke tangan pengemis, dan yakin Allah Maha penerima apa? Sedekah. Wa ya'khudhu shadaqat. Kemudian di akhir ayat kata Allah, wa annallaha huwat tawwabur rahim, sungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Nah, Allah punya nama adalah At-Tawwab. At-Tawwab. Di sini ada nama-nama yang mirip-mirip. Ada Al-Ghafur, ada At-Tawwab, Al-Afu. Ini 3 nama. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang makna ini. Tapi 3 nama ini, nama Allah ini semua terkait dengan dosa-dosa. Al-Ghafur sendiri datang dengan 3 nama. Ghafir, seperti ghafiri dzambi wa qabilit taubi. Ya. Ghafir. Kemudian Ghaffar. Ya. Innaka kunta ghaffara. Ya. Ghaffar. Kemudian Ghafur yang paling banyak apa? Ghafur. Wa huwal ghafurur apa? Rahim. Banyak. Ghafir isim fa'il. Ghaffar dan Ghafur sighah mubalaghah yang menunjukkan banyak dalam perbuatan tersebut. Allah Ghafir, mengampuni dosa. Ghaffar yaitu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa sebesar apapun. Ghaffar. Ghafur, Allah mengampuni dosa berulang-ulang sebanyak apapun, karena Ghafur menunjukkan takfir, kasrah. Allah mengampuni. Ghaffar, dosanya sebesar apapun Allah akan apa? Ampuni. Seperti kata Abu Nawas dalam syairnya, ya Rabbi in azumat dhunubi kasratan wa laqad alimtu bi anna afwaka a'zamu. Ya Rabbku, ya, meskipun saya tahu dosa-dosaku sangat banyak, namun saya yakin bahwasanya ampunanmu lebih besar daripada dosa-dosaku. Kemudian ada namanya At-Tawwab, Maha penerima taubat. Kemudian ada namanya Al-Afu. Apa bedanya antara Al-Ghafur, At-Tawwab sama Al-Afu? Tentu ada pembicaraan panjang di kalangan para ulama, namun saya pilihkan salah satu pendapat agar kita ada lebih mencerna tentang perbedaan makna-makna tersebut. Tadi sudah kita sebutkan Al-Ghaffar sama apa? Al-Ghafur. Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Ghafir kembali kepada makna maghfirah yang artinya menutup dan menghalangi. Ini disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, oleh karena dikatakan mikfar. Rasulullah SAW ketika dalam perang Uhud, beliau menggunakan mikfar, yaitu helm yang dipakai oleh prajurit, yang fungsi mikfar 2, yaitu menutupi sekaligus menjaga. Tidak semua penutup kepala disebut dengan mikfar. Songkok tidak dikatakan mikfar karena dia menutupi namun dia tidak bisa menjaga. Kalau ada suatu benda keras, dia tidak bisa menjaga. Sorban pun tidak dikatakan dengan mikfar karena dia fungsinya hanya menutupi dan tidak menjaga. Beda dengan helm yang dipakai oleh prajurit perang, prajurit tempur, maka disebut dengan mikfar, menutupi dan menjaga. Maka seorang ketika mengatakan astaghfirullah, ya Allah aku mohon ampunanmu, mohon maghfirahmu, artinya ya Allah tutuplah dosa-dosaku, aib-aibku di dunia maupun di akhirat, dan lindungilah aku dari dampak dosa-dosaku, karena setiap dosa pasti berdampak. Setiap dosa pasti berdampak, minimal mengotori hati, membuat kita enggak khusyuk dalam apa? Salat, membuat kita malas untuk beribadah, menjadikan berat dalam beribadah. Kenapa? Dampak dosa-dosa kita. Membuat salat malam malas, mau sedekah pelit, mau silaturahmi ke orang tua kayaknya berat, ya. Mau baca Quran kayaknya aduh malas. Tapi kalau baca medsos semangat. Nah, ini dosa-dosa. Maka kalau kita banyak istighfar, maka kita minta sama Allah, ya Allah tutupilah aib-aibku, jangan kau bongkar dosa-dosaku, karena dosa-dosa kita tutup. Banyak dosa-dosa yang kita lakukan orang tidak tahu, istri kita pun tidak tahu.
Ya. Maka tutuplah aibku di dunia, terlebih lagi di akhirat, dan hindarkanlah aku dari dampak dosa yang aku lakukan tersebut. Karena dosa pasti ada asarnya, pasti ada dampaknya. Kalau tidak kita minta istighfar, khawatir kita kena dampak di dunia apalagi di akhirat. Itu makna Al-Ghafur. Dialah Allah yang maha menutupi dosa dan maha menghindarkan hambanya dari dampak dosa tersebut. Paham? Kalau Al-Afu sebelumnya At-Tawwab dimaknai oleh para ulama dengan dua makna. At-Tawwab ada maknanya. At-Tawwab artinya Allah Subhanahu wa taala maha memberi ilham kepada hambanya yang baik untuk bertobat. Oleh karenanya Allah memberi taufik kepada sebagian hamba untuk bertobat. Dan boleh dikatakan setiap hamba muslim melakukan dosa pasti ada kegelisahan dalam hatinya. Pasti ada sinyal dalam hatinya yang menegur. Cuma terkadang dia mau terima sinyal tersebut atau dia abaikan. Tapi ada kegelisahan, ini enggak benar, ada deg-degannya. Ada ini, kalau semua macam-macam takut ketahuan istri, ada deg-degan. Kalau HP-nya diambil istrinya dia sudah gelisah. Karena dia tahu dia melakukan apa? Dosa. Sinyal. Cuma terkadang dia sambut sehingga dia bertobat, terkadang dia abaikan karena dia ingin merasakan kelezatan maksiat. Ya. Jadi sebenarnya kalau seorang melakukan dosa, Allah berikan dia ilham untuk apa? Bertobat. Ada sinyal agar dia bertobat, agar dia gelisah, dia tidak nyaman dengan maksiat yang dia lakukan. Dan Allah beri taufik kepada sebagian hamba untuk bertobat. Ini makna pertama, At-Tawwab, yaitu memberi taufik kepada hambanya untuk bertobat. Makna yang kedua, At-Tawwab, Allah menerima taubat hamba tersebut. Kalau dia bertobat, Allah Maha menerima taubat. Dan ini di antaranya firman Allah yang sedang kita bahas. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata. Tidakkah mereka mengetahui Allah menerima apa? Taubat hamba-hambanya. Allah mengatakan ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Ya. Dzit taul syadidil iqab dzit taul dalam surat Ghafir. Ya. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul. Artinya dialah Allah yang maha menutup dosa-dosa hamba dan menghilangkan dampaknya, itu maha maghfirah, qabilit taubi, yang maha menerima apa? Taubat. Namun ingat, syadidil iqab, hukumannya sangat dahsyat, dzit taul, yang memberi banyak kenikmatan, pemilik banyak kenikmatan. Jadi qabilit taub, Allah maha menerima taubat. Ya. Sehingga kalau ada orang hamba yang bertobat, secara aturan pasti diterima. Pasti diterima. Kenapa pasti diterima? Karena Allah At-Tawwab, maha penerima apa? Taubat. Orang sering bertanya, Ustaz, taubat saya diterima atau tidak? Pasti diterima, tapi dengan syarat kamu memenuhi persyaratan taubat. Ibnu Qayyim bahas masalah ini. Allah maha penerima taubat. Namun kita tidak bisa memastikan dosa kita diampuni oleh Allah atau tidak, bukan karena Allahnya, tapi karena kitanya, apakah kita memenuhi persyaratan taubat atau tidak itu. Seandainya kita memenuhi persyaratan taubat, pasti diterima karena Allah adalah At-Tawwab. Terlebih lagi Allah menggandengkan At-Tawwab dengan Ar-Rahim. Dialah Allah yang maha menerima taubat hamba-hambanya, kediri Ar-Rahim, yaitu yang maha penyayang. Begitu indah ketika At-Tawwab digandengkan dengan Ar-Rahim. Karena maha penerima taubat adalah salah satu konsekuensi atau bentuk dari sifat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah kasih sayang sama hamba-hambanya, maka Allah menerima taubat. Ayat yang lain tadi disebutkan juga dalam surat Asy-Syura, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at. Di sini Allah gandengkan antara menerima taubat dengan wa ya'fu anis sayyi'at. Wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Nah, jadi At-Tawwab maha menerima taubat, dan taubat ada syarat-syaratnya, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, yaitu jika memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, al-iqla' anidz dzam, meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua, an-nadam, menyesal asal perbuatan tersebut, dan Nabi bersabda an-nadamatu taubah. An-nadama at-taubah. Menyesal adalah taubat. Yang ketiga, al-azm ala adamil audah, bertekad untuk tidak kembali lagi. Siapa yang memenuhi 3 persyaratan ini, pasti taubatnya diterima, pasti. Kita enggak boleh bikin ragu-ragu orang, belum tentu enggak diterima, pasti diterima. Tapi kamu harus memenuhi persyaratan ini.
Kamu meninggalkan dosa ketika kau bertobat, kau benar-benar menyesal, benar-benar terenyuh hati, menyesal kenapa saya terjerumus kemarin, menyesal. Ketiga, bertekad untuk tidak melakukannya. Kalau kamu memenuhi 3 persyaratan ini, pasti diterima. Meskipun nanti kau terjerumus dalam dosa lagi, bulan depan, minggu depan, itu dosa yang lain. Tapi dosamu ini pasti diterima oleh Allah jika kau memenuhi persyaratan. Syarat berikutnya yang keempat adalah jika terkait dengan hak orang lain harus dikembalikan. Sebagaimana kita tahu tentang syarat taubat. Kalau ada seorang mencuri barang orang, ya kembalikan. Jangan bilang astagfirullah wa atubu ilaih tapi barangnya enggak dikembalikan. Dia curi mobil orang kemudian astagfirullah wa atubu ilaih. Enggak bisa. Mobilnya kembaliin baru astagfirullah wa atubu ilaih. Taubat kalau sudah memenuhi persyaratan taubat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini dia tahu bahwasanya taubat beda dengan istighfar. Istighfar adalah doa. Ya Allah, aku mohon ampunan. Bisa jadi seorang masih belum taubat tapi dia istighfar. Ada orang begitu enggak? Ada. Contoh kerja di konvensional ribawi. Dia setiap hari istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Tapi apakah dia bertobat? Enggak, dia tidak bertobat. Kenapa? Kalau bertobat syaratnya harus meninggalkan apa? Dosa. Tapi dia boleh beristighfar. Astagfirullah, ya Allah ampuni, belum bisa ninggalin. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, dia minta diampuni. Nah, itu urusan Allah mau terima atau tidak. Tapi istighfar itu wazan istaf'ala, maksudnya talabul maghfirah, minta ampunan. Tidak disyaratkan orang beristighfar untuk meninggalkan dosa yang dia lakukan. Artinya orang berdosa boleh beristighfar, tapi istighfar yang sempurna adalah dengan bertaubat. Kalau dia masih melakukan dosa, dia istighfar, ya terserah Allah kabulkan atau tidak. Bisa Allah ampuni, bisa Allah tidak ampuni. Jadi taubat adalah derajat tertinggi dari apa? Istighfar. Jadi kalau orang beristighfar jangan bilang percuma kok istighfar kok masih enggak, biarin dia istighfar, biarin aja. Istighfar. Dan kita masih banyak dosa-dosa yang kita lakukan kita belum bisa meninggalkan, itu tidak. Sebagian orang masih belum bisa menjaga pandangannya. Dia pada astagfirullah, astagfirullah. Dia tidak tobat-tobat, enggak bisa tobat. Masih tertawan dengan syahwatnya. Apakah dia boleh istighfar? Boleh. Apakah dia dikatakan bertobat? Dia belum bertobat. Karena bertobat syaratnya harus apa? Meninggalkan. Tapi dia astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh. Taib. Berikutnya namanya al-afu. Al-afu. Wa ya'fu anis sayyi'at tadi. Wa huwa alladhi yaqbalu taubatan ibadihi. Wa ya'fu anis sayyi'at. Dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Wa ya'fu anis sayyi'at. Al-afu ini ada khilaf juga. Namun salah satu pendapat, al-afu diambil dari kata aful athar, yaitu menghilangkan jejak. Seperti dalam hadis Sahih Bukhari, ketika Rasulullah SAW bercerita tentang kisah Hajar dan Sarah, yang Sarah marah sama Hajar karena cemburu kepada Hajar, istri kedua Nabi Ibrahim. Ternyata Hajar punya anak lebih dahulu daripada dia. Padahal sebelumnya tidak cemburu. Tapi ketika Hajar memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh istri pertama, maka terjadi kecemburuan yang dahsyat. Sifat wanita. Ya. Padahal Sarah yang nyuruh Ibrahim nikah sama Hajar. Sarah yang menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim. Yang kasih ide agar Ibrahim alaihissalam nikah dua. Dan tujuan agar punya anak. Ketika tujuannya terjadi, dia yang cemburu. Perempuan tidak bisa mengontrol apa? Hatinya. Benar ibu-ibu? Bapak-bapak pura-pura tidak tahu. Nah, maka Nabi SAW menjelaskan, awal man ittakhadha mintaqan Ummu Ismail. Yang pertama kali mengambil mintak, yaitu kain yang diikat di perut atau di pinggang supaya orang giat bekerja, tapi kain ini panjang. Yang pertama kali mengikat mintak adalah Hajar, Ummu Ismail. Buat apa? Litu'affiya atharaha ala Sarah, untuk menutup menghilangkan jejaknya dari Sarah. Jadi dia berjalan dikasih kain belakangnya sehingga jejaknya apa? Hilang. Kayak tinggal dikasih kain, tinggal ditiup angin, selesai. Tapi kalau pijakannya tidak dihilangkan dengan kain tersebut, mungkin ada jejak, Sarah bisa kejar. Tapi di sini Rasulullah menggunakan kata litu'affiya atharaha ala Sarah, untuk menghilangkan jejak. Dari sini sebagian ulama mengatakan bahwasanya al-afu ini tingkatan setelah taubat dan maghfirah. Karena kita minta kepada Allah dosa-dosa yang sudah kita minta ampun kepada Allah, dosa-dosa yang kita taubat darinya, ya Allah hilangkan jejaknya. Jejak digital hilangkan. Karena kalau kita cuma hilangkan jejak digital di dunia,
jejak digital di malaikat nggak hilang, itu masalahnya. Dia lihat kita hapus, historinya dihapus, tapi jejak digital hilang atau tidak? Tidak. Jejak maksudnya di catatan malaikat tidak hilang. Nah, ketika mengatakan ya Allah ya'fu anis sayyi'at, yaitu Allah menghilangkan dosa dengan jejak-jejaknya seluruhnya. Seakan-akan orang tersebut tidak berdosa sama sekali. Sehingga catatannya pun hilang. Ini saya ada khilaf di kalangan para ulama tentang orang yang bertobat dan tobatnya diterima. Apakah catatannya masih ada atau tidak? Khilaf di kalangan para ulama. Sebagian salaf mengatakan catatannya masih ada dan akan tetap ditampakkan untuk menunjukkan luasnya rahmat Allah. Kamu pernah begini supaya kamu tidak lupa. Pendapat kedua mengatakan catatanmu hilang karena kesempurnaan rahmat Allah tidak ditampakkan lagi. Ya, makanya salah seorang salaf Fudail bin Iyad mengatakan, ya sau'atah wa in afaut, sungguh memalukan meskipun kau ampuni aku ya Allah. Dia berkeyakinan bahwasanya meskipun sudah diampuni masih akan ditampakkan. Namun pendapat yang menguatkan bahwasanya catatannya pun hilang adalah nama Allah apa? Al-Afu. Menurut sebagian ulama Al-Afu artinya yang menghilangkan jejak. Apalagi dalam hadis at-taibu minadz-dzam kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak pernah berdosa sama sekali. Artinya hukuman tidak ada, jejak pun hilang sama sekali. Makanya ketika Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, lau alimtu anna al-laila lailatul qadar, madza aqul? Ya Rasulullah, kalau saya tahu ini malam Lailatul Qadar, itu malam yang sangat diharapkan dikabulkan doa. Malam yang dicari-cari oleh Nabi, dikejar-kejar oleh para sahabat. Sampai mereka beriktikaf, sampai meninggalkan istri-istri mereka. Sampai tidak keluar masjid untuk mencari malam ini. Nah, kalau saya dapat malam itu, apa yang saya ucapkan ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, Quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pengampun, maha penghilang jejak. Maka ampunilah, maafkanlah hambamu ini. Oleh karenanya, kita semua siapa yang tidak berdosa? Saya sih berharap pendapat ini lebih kuat. Bahwasanya kalau orang minta ampunan kepada Allah, Allah bukan cuma menghilangkan hukumannya, tapi Allah juga menghilangkan apa? Jejaknya. Sungguh memalukan. Meskipun seorang hanya berhadapan dengan Allah, tapi itu adalah hal yang sangat memalukan. Ya. Maka itu pendapat sebagian ulama dengan Al-Afu. Dari sini kita bisa bedakan antara Al-Ghafur, At-Tawwab sama apa? Al-Afu. Tapi ini dalil pertama atau dua dalil yang Allah memotivasi untuk bertobat sehingga kita tidak perlu ragu untuk bertobat karena Allah mengatakan alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalut taubah. Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah Maha menerima apa? Taubat. Kalau kita punya dosa langsung astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Enggak sengaja lihat cewek astaghfirullah wa atubu ilaih. Kadang kita enggak bisa menghindar ya. Kita menghindar pun tetap terlihat. Karena sekedar malu ya. Seharusnya kita, tapi kita enggak kuat, iman kita enggak kuat. Contoh, seharusnya kalau misalnya kita di pesawat di bisnis kelas, tahu-tahu ada pramugari dengan pakaian yang menor, kemudian terlihat sebagian buah dadanya misalnya. Harusnya kita begini kan? Tapi karena kita enggak enak begitu. Kita gini tetap aja kelihatan bayang-bayang di sini. Gimana? Coba bilang apa? Astagfirullah. Seharusnya kita bilang, Mbak. Harusnya gitu. Tapi kita ya gimana ya? Nah, takut dibilang ekstrim lah, takut apa maksudnya? So alim katanya. Tapi seharusnya begitu. Ada kawan, subhanallah, Ustadz, dia mungkin lebih berani daripada saya ya. Dia nasihati pramugari, Mbak, begini sampai kapan? Saya belum sampai makom itu, saya belum sampai. Masya Allah. Contoh, maksudnya kita nggak bisa menghindar, mau diapain? Itu yang kita tidak mau, kita tidak menghindar. Apalagi kalau kita mau, ya pasti ngelihat. Tinggal buka YouTube, tinggal buka Facebook, tinggal buka ya udahlah. Kalau kita berdosa, langsung istighfar dan bertobat. Menyesal. Tapi kalau tobat harus ada apa? Menyesal. Kalau nggak ada menyesal, bukan namanya apa? Tobat. Ya Allah, saya bertobat, tapi tidak menyesal. Mbak, sini Mbak, repot panggil lagi. Itu namanya nggak menyesal. Kita jawab paling pada tahapan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, saya belum bisa. Astagfirullah.
Allah menyuruh kita untuk bertobat, tidak usah ragu-ragu karena Allah Maha menerima taubat. Dan Allah tutup ayat tersebut dengan wa annallaha tawwab. Tawwab itu maha, sigah mubalaghah, artinya kathrah, menunjukkan kathratul fi'l. Itu sering menerima taubat. Kalau kau taubat sekarang nanti taubat lagi, tidak ada masalah bagi Allah. Kau taubat 1 triliun kali, tidak ada masalah bagi Allah. Kalau manusia enggak, ente minta maaf sekarang. Kedua masih maafkan. Ketiga masih maafkan. Keempat maafin sambil ngomel. Kelima tidak ada maaf bagimu. Manusia begitu kan? Ya. Kalau Allah enggak, kamu ulang-ulang terus tidak ada masalah. Yang penting memenuhi persyaratan apa? Taubat. Makanya orang bertanya, Ustaz, saya dosa kemudian saya taubat. Taubat saya terima enggak? Karena saya dosa lagi lah. Tinggal kita enggak tahu waktu kau dosa sebelumnya ini benar-benar penuhi persyaratan taubat atau tidak. Kalau memenuhi persyaratan taubat pasti diterima meskipun kau ulang lagi. Dalam satu hadis kata Nabi SAW, ada adnaba abdun dzamban, ada seorang yang melakukan dosa. Faqala Rabbi ghfirli, dia mengatakan Allah ampunilah aku. Maka Allah berkata, alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzam wa yaghfiru dzam. Hambaku mengucapkan, ya Allah ampunilah aku, karena dia tahu Tuhannya mengampuni dosa. Dan dia tahu Tuhannya bisa menyiksa gara-gara dosa. Sehingga dia berkata, ya Allah ampunilah aku. Kata Allah, ghafartu lahu, aku ampuni dia. Kemudian kata Nabi SAW, thumma makatha masyaallah. Kemudian dia diam beberapa lama tidak berdosa. Lagi baru taubat, tidak bermaksiat. Thumma atnaba dzamban akhar. Kemudian dia berdosa lagi, dosa yang lain. Ketika dia berdosa lagi, dia bilang, Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Kata Allah, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Hambaku tahu dia punya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang mengampuni dosa dan bisa menghukum karena dosa, maka dia minta ampun. Kata Allah, ghafartu lahu, aku ampuni dia. Kata Nabi, tsumma makatha masyaallah. Kemudian dia beberapa lama, entah sebulan 2 bulan tidak berdosa. Tsumma aznaba dzamban akhar. Kemudian terjumus lagi dosa yang lain. Dan dia berkata lagi, Rabbi ghfirli, ya Allah ampuni aku. Kata Allah komentari lagi, alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzam wa yaghfiru dzam. Hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa, maha mengampuni dosa dan bisa menghukum karena dosa. Ghafartu lahu, dan aku ampuni dia lagi. Falyaf'al abdi ma syaa. Silakan hambaku melakukan apa yang dia inginkan. Artinya apa? Setiap dia berdosa, dia minta ampun. Setiap dia berdosa, minta ampun. Allah selalu mengampuni. Kenapa? Karena Allah Tawwab. Kenapa Allah Tawwab? Ini jangan dipahami hadis ini ya. Saya ulangi lagi deh. Begitu ngulangi belum sempat taubat, tewas. Itu repot. Itu bahaya. Tapi maksud saya ini, jangan bikin orang putus asa. Dia terjebak, tertawan dengan syahwatnya, terjebak dengan kebiasaannya. Bertobat. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini tidak terlepas dari sebagian. Kadang saya mendengar perkara yang menakjubkan ya. Ini kejadian nyata saya juga, tapi ini kenyataan. Ada suatu pondok, saya ngajar situ. Ada seorang yang kelihatannya perhatian, kemudian nyata, alim, bahkan dia ceramah. Karena kita suruh latihan ceramah, dia ceramah. Tahu-tahu dia datang suatu hari, dia ngaku. Karena setiap malam dia keluar dari pondok. Malam balik. Dia ngaku, maaf Ustaz, bukan kepada saya tapi kepada Ustaz yang lain. Ustaz itu cerita sama saya. Saya kaget juga gitu. Dia bilang, Ustaz, saya mohon maaf Ustaz, saya tiap malam keluar. Kenapa kamu keluar tiap malam? Saya jajan Ustaz. Jadi tiap malam dia berzina. Saya enggak bisa kalau enggak berzina. Jadi subhanallah, tertawa dengan apa? Syahwat. Ini bahaya sekali orang ini kalau lagi berzina kemudian meninggal. Bahaya tidak? Bahaya, apalagi di YouTube kan. Tapi bukan dia, kita tetap suruh dia untuk apa? Bertobat. Karena kalau seorang tidak meremehkan dosa tersebut dan dia merasa dia tetap menyesal, dia belum itu, masih menangis, masih ada kesempatan untuk apa? Bertobat. Karena Allah Maha menerima taubat. Oleh karena jangan ragu-ragu untuk bertobat. Ini salah satu kejadian yang menakjubkan yang pernah lewat dalam kehidupan saya. Ngaji paling depan, nyatat, latihan ceramah oke, tahu-tahu tiap malam jajan. Ya, tapi ya kalau dia tidak bilang kita nggak bakalan tahu.
Taubat, makanya taubat itu tidak pakai perantara, langsung kepada Allah, karena ada rahasia-rahasia yang tidak bisa diutarakan oleh seorang hamba kepada manusia. Dia malu. Tapi dia tidak perlu malu kepada siapa? Allah. Dia utarakan ketika ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya salah sama orang, kita susah meminta maaf. Betapa banyak pertanyaan sering, ya Ustaz, saya sudah minta sama dia, dia cuekin. Ya Ustaz, saya tidak maafkan. Itu manusia kayak gitu. Mau nyusun kata-kata susah, sudah nyusun kata-kata ditolak, minta maaf. Sama Allah ente duduk nangis, enggak usah ngomong sebisanya, diampuni. Ya, penting terpenuhi persyaratan, meninggalkan dosa. Menyesali perbuatan, bertekad untuk tidak apa? Kembali melakukannya. Tapi ini salah satu dalil Allah motivasi kita untuk bertobat, maka jangan ragu untuk bertobat setiap kita melakukan dosa. Ya. Jangan tunda-tunda. Oleh karenanya dalam sebenarnya mengatakan menunda taubat adalah dosa tersendiri. Taubat adalah ibadah yang alal faur, disegerakan. Tidak boleh ditunda. Siapa yang menunda taubat itu dosa tersendiri. Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah, cepatlah menuju ampunan Rabb kalian. Suruh bertobat segera. Ya. Suruh bertobat segera. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Cepatlah untuk bertobat kepada Allah. Siapa yang sudah taubat, dia punya dosa tersendiri. Dosa menunda apa? Taubat. Tapi di antara dalil-dalil yang sekian banyak yang motivasi kita untuk bertobat, bahwasanya Allah telah menceritakan dan juga Nabi telah menceritakan kisah-kisah orang yang dosanya sangat besar, tapi ternyata diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan begitu mudahnya. Menunjukkan Allah sangat maha menerima taubat dan Allah tidak peduli dengan dosa sebanyak apapun. Ya ibadi, ya. Lau balagat dhunubuka ananas samai. Thumma astaghfartani, ghafartu laka wala ubali. Dalam hadis qudsi. Kata Allah, wahai hambaku, jika dosamu menjulang sampai ke langit, kau minta ampun sama aku ampuni dan aku tidak peduli. Karena dia maha pengampun. Terus sebanyak pun Allah tidak peduli. Yang penting tobatnya benar. Dan tobat ini ibadah yang paling dibenci setan. Iblis sudah nyesatin orang, sudah minum khamar, sudah bunuh orang, sudah ini, sudah tahu-tahu di akhir tobat, gagal iblis. Sudah goda dia puluhan tahun, disangka jadi temannya dalam neraka, ternyata di penghujung dia bertobat. Nah, Allah mengkisahkan dan juga Nabi mengkisahkan tentang orang-orang yang tenggelam dalam maksiat luar biasa, ternyata diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam Al-Qur'an, misalnya apa? Kisah para penyihir Firaun. Para penyihir Firaun. Sihir itu syirik atau bukan? Syirik. Bahkan syirik yang parah, sihir. Maka ketika Rasulullah mengatakan ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Kemudian asyirku, kata Nabi, yang pertama syirik, yang kedua as-sihru, sihir. Sihir adalah bagian dari syirik. Ini dzikrul khas ba'dal am, menunjukkan bahayanya syirik, sihir tersebut. Dia bagian dari syirik, tapi syirik yang sangat berbahaya. Nah, ini para penyihir Firaun, mereka pekerjaannya sihir. Tiap hari syirik untuk cari uang. Kemudian niatnya buruk, datang untuk berduel dengan Nabi Musa. Niatnya buruk atau tidak? Ingin menang dalam duel tersebut. Inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Ngomong sama Firaun, kalau kami menang gimana? Dapat upah enggak? Kata Firaun, bukan cuma dapat upah, kalian akan menjadi minal muqarrabin, kalian akan menjadi orang dekatku. Jadi mereka berduel dengan Nabi Musa, niatnya duniawi, ingin dapat upah dan dapat bonus jadi orang-orang pilihan siapa? Firaun. Mungkin mereka penyihir puluhan tahun. Ya. Bukan seperti di Indonesia penyihir-penyihir gadungan ya. Enggak, ini penyihir asli, benar-benar punya teman setan, benar-benar penyihir. Mungkin sudah puluhan tahun bergelimang dengan kesyirikan. Kemudian mereka berduel dengan Nabi Musa, kemudian mereka kalah. Mereka berduel di waktu duha, sebelum malam mereka faulqiyas saharatu sujada, mereka sujud bertobat kepada Allah, kemudian mereka dibunuh, mereka masuk surga. Iman mereka tidak sampai 1 siang full. Diampuni oleh Allah atau tidak? Diampuni. Masuk surga atau tidak? Masuk, selesai. Cerita panjang, semua kesyirikan, kemaksiatan puluhan tahun hilang dalam
Waktu sebentar. Waktu sebentar. Luar biasa ya. Penyihir apa? Fir'aun. Bahkan seandainya Fir'aun bertobat, diterima enggak tobatnya? Diterima. Makanya Allah kirim Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun. Allah mengatakan faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Sampaikan kepada Fir'aun, wahai Musa dan Harun, dengan perkataan yang lembut. Siapa tahu dia takut, siapa tahu dia sadar. Seandainya dia bertobat, tobatnya diterima. Namun dia tidak bertobat, akhirnya mati konyol. Ya, tenggelam dalam laut merah. Dia bertobat sudah lewat waktunya. Endal gorgorah, endal muayana, ketika dia sudah melihat kematian di depan mata. Ketika sudah adrakahul gharq, sudah mau tenggelam, baru dia berkata, amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Saya beriman, saya muslim. Kata Allah, al-an, sekarang baru tobat. Tidak bisa. Terlambat. Nah, Allah menceritakan kisah ini bahwasanya ini bagaimana penyihir Fir'aun yang dosanya begitu banyak, bertobat sebentar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi SAW bercerita tentang kisah-kisah seperti kisah pembunuh 100 nyawa. Sudah bunuh 100 nyawa, kemudian bertobat, belum sempat beramal soleh, sudah meninggal, akhirnya masuk apa? Surga. Nah, saya rasa dosa-dosa kita tidak seperti sampai mereka. Ya. Kalau orang-orang seperti itu saja Allah bisa terima taubatnya, apalagi kita. Cuma kita mau bertobat atau tidak, itu masalahnya. Makanya kalau kita berdosa, jangan ragu-ragu, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang motivasi kita untuk bertobat, Allah mencintai orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Kalau kita bertobat, kita dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering bertobat, semakin sering dicintai oleh Allah. Semakin tinggi cinta Allah kepada kita. Siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Maka jangan ragu. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbi ghfirli wa tubu alayya. Bertobat, sering bertobat. Maksiat bertobat. Jangan pernah berhenti karena Allah cinta sama kita. Bukti Allah cinta sama kita, Allah ilhamkan kita untuk bertobat karena Allah ingin terima tobat kita. Sebenarnya Allah mengatakan demikian. Buktinya kalau Allah tidak ingin terima tobat kamu, Allah tidak akan ilhamkan kamu untuk apa? Bertobat. Ketika Allah mengilhamkan kepada seorang hamba untuk bertobat, itu berarti Allah masih sayang sama dia. Berarti Allah masih ingin terima apa? Tobatnya. Maka sambutlah ilham tersebut untuk segera bertobat. Karena Allah cinta kepada hamba yang bertobat. Dalam hadis juga orang yang bertobat, Allah sangat gembira kepada orang ini. Gembira ketika ada hamba yang bertobat. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaih min ahadikum bi ardin falat kana bi rahalatihi bi ardin falatan falatat minhu." Allah lebih gembira dengan tobatnya seorang hamba yang bertobat kepada Allah daripada gembiranya salah seorang dari kalian yang di tengah padang pasir bawa ontanya, tiba-tiba ontanya ucul kabur, wa alaiha ta'amu wa syarabuhu, dan ontanya kabur tersebut ternyata bekalnya semua makanan minumannya dibawa sekaligus sama sang onta. Kemudian dia pun pasrah. Kemudian fattaja'a tahta dhilli syajarah, kemudian dia pun mencari sebuah pohon, dia bernaung di bawahnya. Dia menunggu kematian. Qad ayisa min rahilatihi, dan dia sudah putus asa, dia merasa dirinya akan mati. Tiba-tiba datang onta tersebut, maka dia saking gembiranya, fa akhadha bi khitamiha, dia segera pegang tali kekang onta supaya tidak ucul lagi, tidak kabur lagi. Saking bersyukurnya, saking gembiranya dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah sungguh benar engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah, salah ngomong karena saking apa? Gembiranya. Allah lebih gembira daripada orang ini. Makanya kita tidak usah ragu-ragu untuk apa? Untuk bertobat. Saya sering kasih perumpamaan, walillahil matsalul a'la. Allah telah menjelaskan, Nabi telah menjelaskan, Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibunya kepada anaknya. Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kita sama kita. Kita sudah tahu bagaimana kasih sayang ibu kita sama kita, iya tidak? Ibu kita sangat sayang sama kita. Karena kita pernah dalam perutnya, dalam kandungannya, dia yang pernah menyusui kita. Tapi yang menciptakan kita lebih sayang, yang mengkreator kita lebih sayang. Yang memberikan kita bentuk dalam rahim, yang memberikan kita segala. Siapa yang cipta? Perut ibu kita cuma tumpangan. Yang mencipta semuanya siapa? Allah. Kita ini hasil makhluk Allah. Maka wajar jika Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu terhadap anaknya. Nah, kalau kita nakal, ibu kita ngomel, mungkin jewer,
Terus kalau kita kembali baik, ibu kita senang atau tidak? Senang. Kita ya punya anak nakal, kita membentak, kita usir dari rumah. Tahu-tahu anak itu kembali nangis, mak saya enggak. Kita sayang enggak? Tambah sayang sama dia. Walillahil matsalul a'la, maka Allah lebih daripada itu. Maka seorang jangan ragu-ragu untuk bertobat. Kapan saja dia berdosa segera bertobat, baik dosa besar maupun dosa kecil. Dan agar dia terbiasa tidak maksiat, sebaiknya dia menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yudhnibu dzamban fatawaddaa fa ahsanal wudu'a. Siapa seorang muslim manapun yang melakukan dosa, kemudian dia berwudu dan dia baguskan wudunya, tsumma shalla rakaatain, kemudian dia salat 2 rakaat, tsumma astaghfirullah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, illa ghufirallahu, kecuali akan diampuni. Itu sunnah salat taubat. Kalau setiap kita bermaksiat, kita salat taubat, kita akan semakin jarang bermaksiat. Setiap kita berdosa, kita salat taubat, kita semakin jarang bermaksiat, karena kita salat taubat lagi. Taubat kita serius. Di antara memudahkan kita diterima taubatnya dengan salat taubat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.